Ini sudah absen semua ya. Saya tutup absennya ya. Oke, hari ini nanti kita akan diskusi dengan, insya Allah akan diskusi dengan Febri ya. Seperti sudah saya janjikan kemarin. Kemudian mudah-mudahan kalau Pak Rangga nggak berhalangan, insya Allah nanti ikut gabung juga ya. Biar nanti kita sharing juga. Kemudian kemarin sudah saya sampaikan ya terkait misalkan Anda ingin belajar elektronik sama Android ya, Arduino maksudnya ya. Ini ada simulatornya ya. Kalau kemarin yang belum nggak ikut ya, kemarin yang kuliah kemarin ya, bisa akses ini tinkercad.com ya. Ini Anda bisa belajar dasar-dasar elektronik ya. Kemudian Arduino juga ya. Bisa buat rangkaiannya, kemudian bisa program juga ya, bisa bikin programnya nanti disimulasikan ya gitu. Ini ya, nanti dicoba-coba aja ya, nanti Anda coba untuk buat ini ya. Ini saya ingin cek untuk laporan ya, progresnya. Ya nanti diharapkan awal Desember tuh sudah bisa ini ya, mulai presentasinya proyeknya ya masing-masing ya. Sudah fix untuk judulnya ya. Jadi untuk di proposalnya ya sudah dibuat ya. Gimana? Saya kemarin cek judulnya alarm otomatis, Hmm. tapi ada perubahan Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi saya berkelompok dengan Muhammad Rifki. Bikin apa? Uh, Kalau nggak salah kemarin kita buat art robot art. Kalau kelompok nanti bagi tugas ya. Bagi tugas. Eh, jadi nanti masing-masing punya. Karena nanti kan untuk skripsi kan ya. Misalkan untuk skripsi nanti masing-masing bikin proposal sendiri kan. Nanti bikin laporan skripsinya kan sendiri-sendiri. Gitu. Nanti bagi tugasnya aja. Nanti misalkan Rifki bagian apa gitu. Jadi sama-sama ini sihat ya. Lihat nanti apa gitu. Kemudian ya disesuaikan aja. Jadi masing-masing membuat laporan ya atau proposal ya. Buat proposalnya masing-masing. Walaupun judulnya sama ya. Ya mungkin isinya juga latar belakang yang mirip ya gitu. Tapi eh, usahakan gunakan bahasa sendiri ya. Ya karena ini nanti untuk diharapkan bisa lanjut ke skripsi ya. Saya lihat punya Zia dulu ya. Ini yang lama ya. Ya, Berarti belum ada progres. ya Rifki gimana?
Ini review juga belum ada nih. Ya nanti segera di ini ya, dibuat judulnya gitu ya. Ya sesuai format proposal ya. Sesuai format proposal untuk mengajukan skripsi ya. Itu dibuat. Kalau proposal kan biasanya sih hanya halaman judul ya, halaman judul, kemudian pendahuluan, latar belakang ya, kemudian landasan teori, bab 2-nya ya, sampai bab 3 ya. Bab 3 itu desain ya atau perancangannya ya, jadi kalau proposal sampai bab 3. Nah, kalau sudah sampai bab 3 nanti bisa usul ya, bisa mengajukan usul nanti, seminar usul ya. Mulai di sini aja minimal halamannya dulu gitu, kemudian halaman judul dulu, kemudian ya sambil ditulis untuk pendahulunya ya, latar belakangnya. Ini belum ada, saya belum bisa akses nih punya saya nih, lambat ya. Coba nanti tolong dikasih akses ini ya. Yang saya dikasih akses, saya bisa edit ya, jadi saya bisa revisi untuk laporannya. Interfacing sensor. Ini tim juga nih ya, Farhan sama Zulhaki ya. Iya Pak. Ini buat apa ini? Kayak ini Pak, nanti kayak mungkin ke ini apa, sensor untuk deteksi warna. Misal kayak uang gitu Pak, misal Uang kertas ya. Berapa, 100.000, 5.000 gitu yang warnanya. Jadi nanti outputnya apa nih? Output dari barangnya sih mungkin ya itu tadi untuk sensor uang. Iya, hasil dari sensor itu apa? Kan inputnya uang kan ya. Jadi inputnya uang. Nah, hasilnya suara dia. Suara. Oh, ini uang apa gitu. Oh, nyebutin nominal uangnya ya, ini uang berapa. Atau kalau nggak pakai suara bisa juga pakai display ya. Ya terserah aja sih nanti ini. Ya kemudian seperti tadi ya, ini masing-masing ya. Walaupun tim nanti ya, dibuat. Ya, nanti dibuat proposal beda. Dan ini bukan latar belakangnya, bukan ini ya, bukan karena mata kuliah. Ya. Oh iya Pak. Kalau ini salah nih. Ya. Jadi kenapa Anda bikin latar belakangnya apa? Anda sampai muncul ide bikin apa, nama alatnya apa? Belum ini Pak, apa namanya? Tunggu pikir namanya Pak. Namanya belum. Mungkin alat pendeteksi uang kertas gitu aja sih Pak. Ya, Pak. Alat pendeteksi uang kertas. Mungkin Jadi sudah. laporannya beda gitu Pak. Laporannya dibedakan masing-masing. Nanti kalau skripsi kan usul draft laporannya masing-masing, draft usulnya masing-masing. Oh iya Pak. Pakai bahasa sendiri juga ya. Jadi latar belakang ingin membuat sistem ini apa gitu. Bikin kenapa? Alasannya apa? Itu Pak alasannya yang bagi memiliki disabilitas ataupun ini buta warna bisa ini Pak. Buta warna sama itu ya. Ya, tujuan itu Pak. Atau mungkin bisa nggak gini untuk diimplementasikan di vending mesin misalkan gitu. Kan bisa juga gitu ya. Jadi latar belakang. Pengembangan berikutnya gitu ya. Untuk pengembangan berikutnya bisa aja nanti dimasukin di latar belakang. Nanti bisa diharapkan bisa implementasikan di vending mesin misalnya. Ini di coret yang ini ya.
Nah kemudian, nah sama ini ya, saya minta semuanya ya, semua juga ya, untuk daftar pustakanya ya. Terkait ini coba cari jurnal minimal 10 ya, saya minta. Sudah minta kemarin ya. 10 Pak. Ya minimal itu ya, kalau bisa ya lebih gitu. Jurnal ya, ataupun untuk referensinya ya. Kalau jurnal minimal 10 ya, nanti ditambah dengan referensi lain gitu untuk daftar pustakanya. Sebenarnya kalau hanya untuk mendeteksi alat pendeteksi uang itu masih belum IoT ya sebenarnya. Mungkin nanti dicari ya. Kalau IoT kan nanti prinsipnya ada terhubung jaringan ya, menggunakan jaringan untuk mungkin nanti perlu dibuat gambaran juga ya, kira-kira nanti implementasi atau desain alatnya itu seperti apa gitu ya. Kali kan hardware kan ya, hardware itu ya perlu dari rancangan rangkaian sirkuitnya gitu. Kemudian nanti bentuk dari case-nya gitu, atau kalau pakai ini ya, kira-kira nanti bentuk implementasinya seperti apa, cara penggunaannya gitu ya, gimana nanti. Mungkin perlu dibuat visual atau visualisasinya ya, atau untuk grafisnya gitu. Ya ini dijelaskan di awal ini kan latar belakang. Kalau tujuan penelitian tuh tujuan untuk membuat alatnya ya, kalau ini kan latar belakang. Ini masuk di latar belakang. Kalau tujuannya ya buat membuat alatnya itu. Tujuan dari penelitian kan membuat alat ini. Bukan tujuan alatnya dibuat ya, tapi tujuan dari penelitiannya. Ini masuknya di latar belakang. Kemudian judulnya juga nanti beda ya nih. Bisa punya siapa ini? Laki atau apa ya? Itu punya Farhan ya. Walaupun proyeknya sama nanti dibedakan ya. Misalkan Farhan bagian apa hardware-nya dibuat beda, unik gitu ya, judulnya unik. Kalau utamanya sama ya, pembuatan alat deteksi uang kertas gitu ya. Tapi nanti ditambahkan untuk misalnya untuk hardware-nya gitu ya. Satunya untuk software-nya atau apa gitu ya.
ada pembedanya gitu. Kemudian ya kemarin videonya dibahas, dipelajari ya, yang sudah ini semuanya sudah saya share di grup Vicon itu ya, yang dasar-dasar Arduino nya dipelajari ya. Ya sebenarnya kalau IoT-nya itu bukan Arduino-nya ya, tapi bagaimana pemanfaatan Arduino itu nanti bisa diimplementasikan ya ke alat ya, atau device atau perangkat itu yang bisa terhubung ya dengan perangkat lain, atau kita bisa melakukan komunikasi atau mengendalikannya ya dari jarak jauh gitu. Ya tapi untuk kesana kan kita harus pelajari dasarnya dulu, belajar Arduino-nya dulu. Nah nanti untuk ya pengembangan selanjutnya diusahakan nanti bisa terhubung dengan jaringan. Kalau di Arduino itu pemrogramannya simple ya, nggak seperti ini ya, karena dia prinsipnya kan hanya membaca sensor ya, baca sensor kemudian mengolah data sensor tadi ya, dan contoh. Hello guys, this is Paul McWhorter from TopTechBoy.com, and we are here today with lesson number 11 in our marvelous series of new tutorials on the Arduino. If you look ya, kalau perintah-perintah di Arduino itu ya ini ya, simpel-simpel ya, ya kan hanya manggil fungsi ya. Ya seperti pemrograman mirip seperti bahasa C ini ya. Ya. Tapi dia hanya terdiri dari dua fungsi utama ya, main function, atau dua prosedur ya. Ada setup ya, setup dan loop. Ya setup ini untuk mempersiapkan perangkatnya ya, misalnya untuk baca sensor ya, dan sebagainya ya. Ini di setup gitu. Nah di loop ini kenapa pakai loop ya? Karena nanti ketika bekerja itu kan namanya perangkat Arduino ini dia akan terus bekerja ya, akan terus membaca sensor ya, maka dia akan berulang terus ini, akan berulang terus untuk membaca sensor.
Ya, maka di sini untuk fungsi atau bagian dari modul ini disebut loop gitu ya. Dia akan bekerja terus ya, berulang ya, selama alatnya diaktifkan gitu. Dia akan melakukan perintah yang ada di dalam fungsi ini. Ini kan diulangi terus. Nanti diupdate terus ya, kan sensornya membaca terus nih, sensor membaca terus mengerjakan apa gitu, melakukan proses apa sampai dengan outputnya, nanti outputnya ke aktuatornya gitu. Nah, nanti untuk membaca sensor kan, jadi dia baca dari pin Arduino-nya ya, pin microcontroller-nya. Nah, sensornya ditaruh di mana, di pin berapa gitu ya. Nah, nanti outputnya nanti dikirim juga ke pin untuk outputnya ke aktuatornya. Masih sederhana ya programnya. Ini contoh kalau misalkan kita ingin manipulasi suara ya. Nah, ini langsung ke buzzernya. Ini nggak ada input ya, ini langsung ke aktuatornya, ke buzzernya. Ini disiapkan untuk pin outputnya ya, buzzer di sini. Dan ini harus sesuai ya, pin-pinnya ini jangan salah ya. Ini harus sesuai untuk ini dari powernya ya. Dan di sini nanti dari output untuk ke buzzernya di sini. Nanti dibuat programnya di sini. Nah, di sini ada perulangan. Di sini akan diulang sampai 100 kali nih. Ini langsung output ya, output nilai height di sini. Dan ada delay ya, diberikan delay. Nah, delay 1 dan delay 2. Ini merubah dari ini kan high low gitu. Yes, ngikutin delaynya ini. Nanti kita dengar hasilnya supaya Okay, do you hear that? Okay, so you see we got a little bit of an alarm sound, very annoying. Okay, that's just showing you can get a little bit of a tone out of the active buzzer, but if you really want to do that, you probably want to go to the passive buzzer. ya, contoh ini ya. Ini contoh sederhana
ngidupin buzzer ya. Yes. Programnya seperti ini. Ini contoh sederhana aja. Jadi hanya melakukan perulangan high low gitu ya, sesuai dengan delaynya tadi. Ya kalau prinsipnya sih di program Arduino gitu, dia baca sensor, tulis ke kirim data ke buzzer, diproses dulu, nanti kirim data. Nah kalau nanti pakai IoT ya, kalau pakai IoT nanti kita perlu ada modul tambahan untuk ngirim data ke internetnya ya. Gitu. Nah, nanti itu kita bahas nanti lah. Ini masih kita ke dasar tentang Arduino dulu. Baik, mungkin sampai sini mungkin ada yang bertanyakan ya, apapun ya terkait materi kuliah kita, tugasnya dan sebagainya, silakan. Kalau ada yang bertanyakan. Nah, ini nanti ya sebenarnya kalau IoT nanti sebenarnya ya arahnya ke sini ya. Jadi semua perangkat itu nanti bisa saling terhubung dengan konektivitasnya. Ya, jadi kalau sebelumnya kan perangkat itu ya hanya misalkan kita buat satu alat gitu ya. Ya tapi dia hanya digunakan secara ini lokal aja ya, tidak bisa diakses ya, tidak bisa diakses dari jauh-jauh ya. Dengan perkembangan teknologi ya, alat perangkat mikrokontroler tadi bisa dihubungkan dengan internet ya. Atau bisa dihubungkan dengan perangkat lain, misalkan seperti ponsel, smartphone, gitu, phone komputer dan sebagainya. Nah, jadi setiap alat itu, perangkat tadi bisa berkomunikasi dengan perangkat lain ya,
ya saling terhubung gitu. Ya kalau implementasi IT-nya nanti ruang lingkupnya seperti ini ya. Ya tapi kita pelajari dulu yang dasarnya dulu ya. Pelajari dulu microcontrollernya, Arduino-nya ya, bagaimana membuat alat dengan Arduino ya. Nah, nanti baru bagaimana nanti menghubungkan perangkat tadi ya, dengan perangkat yang lain. Nah, misalkan kita ingin membuat memantau cuaca gitu ya. Kalau belum terhubung internet ya, nanti dia datanya hanya disimpan di itu aja. Ya, di situ ada misalkan sensor suhu ya, sensor kelembapan, ada untuk menghitung curah hujan misalnya, atau kecepatan angin ya. Nah, kita perlu belajar dulu membuat alatnya itu ya. Nah kalau hanya di situ saja tuh belum IoT ya, tapi bagaimana nanti data tadi atau informasi tadi ya, yang diperoleh dari sensor tadi ya, bukan hanya disimpan tapi dikirimkan ya. Dikirimkan misalkan seperti kalau alat pemantau cuaca kan kita kita butuh data itu tersebar gitu ya. Tidak hanya di satu titik ya, tidak hanya di satu titik atau satu tempat aja gitu. Misalkan di daerah Bandar Lampung gini ya, kita menyebarkan alat pemantau cuaca tadi ke beberapa titik gitu. Nah, untuk mempermudah supaya data itu terkumpul di satu tempat gitu. Nah, kita butuh alat tadi terhubung dengan jaringan, dengan internet. Jadi data yang terekam tadi ya, data terekam tadi langsung bisa dikirimkan ke servernya. Kirim server, diolah, dan seterusnya. Nah, itu sudah jadi suatu perangkat IoT. Ya kalau saya dulu pernah ide itu ya untuk stasiun atau pemantau cuaca ya. Kemarin belum ada yang bikin ya. Kalau mau nyoba bikin silakan. Jadi untuk sampel gitu ya, mungkin nanti bisa kita gunakan 2 atau 3 alat dulu gitu ya untuk percobaannya ya. Untuk prototipe-nya. Jadi nanti alatnya itu nyimpen data ya, nyimpen data di sini kelembapan suhu ya, kelembapan udara, suhu, kemudian kecepatan angin misalkan. Nanti alatnya disebar di beberapa titik nih. Nanti kan kita bisa lihat histori. Nah nanti datanya mau diapakan ya itu nanti implementasi selanjutnya. Yang sekarang ini yang penting kita ngerekam data dulu, nyimpan datanya dulu. Datanya nanti mau diolah jadi apa gitu, misalkan mau untuk prediksi cuaca atau untuk apa gitu. Nah, itu nanti untuk penelitian selanjutnya gitu. Untuk tahap awal itu nanti untuk rekaman data dulu aja, rekaman data kemudian disimpan di server gitu. Karena saya ingin melihat ya bagaimana sih pola cuaca itu yang terjadi dan perubahan cuaca itu seperti apa gitu. Apa yang mempengaruhi misalkan seperti curah hujan dan sebagainya, perubahan iklim gitu ya, perubahan cuaca. Kalau seperti sekarang kan suhunya tinggi ya, setiap hari itu suhunya tinggi ya. Ya mungkin bisa dipelajari faktor apa saja yang mempengaruhi gitu. Walaupun setiap hari juga hampir setiap hari hujan ya kemarin ya, tapi
nggak mempengaruhi suhu udaranya ya, sebenarnya masih tetap tinggi juga. Nah, kalau kita punya data gitu ya, yang tersimpan, nanti kan mungkin kita bisa lihat polanya atau apa gitu, bisa lihat pola dari perubahan cuacanya. Oh ya, ini Ari belum ngirim ini ya. Ari belum ngirim linknya ya. Saya belum ngirim. Tiap orang loh Pak. Iya. Masing-masing ini bikin proposal sendiri. Oh, iya. Ari tim ya? Sama siapa? Sama Tambat. Tambat ya. Ya nanti dibuat ini ya. Tadi mau bikin apa tadi? Sudah ada ininya belum? Sudah ada judulnya belum? Kemarin udah sih Pak, cuman nggak tahu ntar ininya apa namanya. Tentang? Apa, nggak, kurang tahu. Tentang apa? Apa namanya, keamanan dengan menggunakan fingerprint atau face. Misalnya diimplementasikan ke kayak motor gitu. Ke motor. Motornya gimana? Ini ya. Cara kerjanya gimana ya? Pakai fingerprint gitu ya di motornya gitu ya, untuk iya, untuk ngaktifin ininya motornya gitu. nah, kan nggak tahu ini tertahan apa enggak. Ya dipelajarin dulu gitu, dipelajarin dulu di proyek-proyeknya tuh ada ya. Ya ada tuh ya tentang fingerprint gitu ya. Ya kemudian harus pelajari juga terkait untuk koneksi ke motornya ya, ke power di motornya ya, gimana nanti untuk harus paham juga itu. Ya atau bisa juga diimplementasikan untuk kunci pintu rumah gitu ya, kayak fingerprint, lebih simpel lagi ya. Nanti pakai aktuatornya pakai yang itu ya, apa, ada itu yang khusus ya untuk kunci itu ya, aktuator ini buka tutup pintu kunci itu. Dan kalau bisa sih ditambah dengan bisa diakses ke ini ya, Android gitu ya. Jadi kalau hanya alat yang untuk buka tutup pintunya aja misalkan itu ya tadi ya itu belum IoT ya. Tapi coba diusahakan bisa itu perangkat tadi bisa diakses dari smartphone misalkan gitu ya. SSP. Kemudian tadi punya TV sama Jihad ya. Ini maksudnya untuk kontrol robot
tangan robot ya. Dengan Android ini gimana? Sudah pelajari proyeknya belum? Mana Rifki sama Ziad ya? Terlalu paham udah coba baru melihat yang dari apa namanya, dari yang project bapak kirim itu coba tertariknya di situ sih, tapi belum terlalu belajar ya pak. Iya, kalau sudah tertarik ya dicoba dibaca-baca terus ya, dipahami ya. Kalau ya dicari referensinya ya. Atau videonya gitu, kalau di YouTube mungkin ada ya, dipelajari lagi sama jurnalnya juga. Kalau kontrol lengan robot nih aktuatornya agak ini ya. Ya ini agak ini sih kalau harus bikin lengan robot. Rifki sama Jet ngambil ini nggak? Apa ngambil robotik ya? Ngambil robotik nggak? Kalau saya nggak pak. Kalau ngambil kayaknya pak. Rifki mana nih? Ya pak, kalau saya ngambil robotik. Ya kalau memang mau ya bisa aja sih, nanti untuk satu tugas tuh untuk 2 mata kuliah nggak masalah sih kalau saya. Ya nanti dipelajari bagaimana buat lengan robotnya ini. Kalau yang tahun lalu pernah ada itu ya yang bikin ya lengan robot sederhana ya kemarin tahun lalu itu di robotik, tapi nggak pakai ini, nggak pakai mekanis, nggak pakai ini servo gitu ya. Kalau mungkin ini kan untuk diimplementasikan ke Arduino ya harus ya berarti pakai elektronik, pakai servo ya, motor servo aja. Yang sederhana aja sih nggak apa-apa pakai di YouTube kayaknya banyak sih ini ya. Misalkan bikin dari kardus misalkan ya, sederhana aja. Tapi nanti dihubungkan dengan motor servo gitu untuk penggeraknya gitu. Ya harus serius ya dipelajarin biar ini. Ya, atau kalau terkait dengan kondisi sekarang ini ya banyak ya yang proyek-proyek yang terkait misalkan seperti bikin cuci tangan otomatis gitu ya. Atau mendeteksi suhu misalkan ya. Nah kalau kemarin kita sharing dengan Arif itu sempat juga terpikir untuk bikin misalkan dalam satu ruangan gitu ya, ruangan kelas itu bisa mendeteksi misalkan supaya jaga jarak ya kalau misalkan dalam satu ruangan gitu. Bisa aja nanti misalkan pakai Raspberry ya mungkin ya ininya, kemudian pakai kamera, nanti pelajari tentang OpenCV ya, OpenCV nanti jadi posisi
mahasiswa yang masuk kelas itu atau posisi duduknya itu nanti bisa dibaca dari kameranya ya. Nah, supaya nanti diperhitungkan jaraknya sekian gitu. Nah, itu juga bisa ya. Misalkan berminat ke sana itu. Buat nanti pakai Python aja ya. Programnya bisa pakai Python. Kemudian perangkatnya pakai Raspberry ya. Nah, kemudian datanya nanti pakai ke server sendiri ya, harus kalau servernya kalau langsung diproses di Raspberry-nya mungkin agak berat ya. Nanti dikirim ke server datanya. Ya, kalau OpenCV banyak sih yang kakak tingkat ya, terutama yang angkatan 15 itu banyak yang pelajarin ya, seperti Arif juga ya, Arif, kemudian ada si Ivan ya. Kalau Ivan kemarin dia bikin alat pakai Android ya, untuk menghitung benih ikan ya, menghitung jumlah benih ikan gitu, pakai OpenCV. Nanti bisa aja diimplementasikan OpenCV-nya untuk membaca posisi mahasiswa yang di kelas misalkan ya, atau di ruangan gitu. Nah, atau misalkan nanti ketika sudah masuk kuliah lagi ya, misalkan ya, perlu ngecek suhu gitu kan ya. Nah, jadi ngeceknya otomatis saja gitu, nggak perlu biar cepat gitu ya. Nah, gimana caranya supaya dibuat alat untuk ngecek suhu otomatis. Oh, ini Pak Rangga sudah hadir ya. Halo, assalamualaikum Pak Rangga. Luar biasa ini. Kita lagi, ini mic-nya sudah aktif belum tuh? Halo, Ya. kedengeran Pak suara saya? Ya, sudah. Bagus. Kedengeran? Jelas. Sudah jelas. Oke. Kita lagi diskusi santai nih Pak, terkait. Jadi kan kalau di Capital Select kan kita arahkan nanti mahasiswa untuk bikin skripsi tuh ya. Jadi sudah saya tawarkan beberapa ini ya, proyek gitu, nanti bisa dipelajari untuk jadi tema skripsi. Dan untuk sebenarnya kita untuk ke arah IoT kita masih perlu belajar dasarnya dulu Pak, basicnya dulu. Seperti kalau misalkan kita mau pakai Arduino misalkan ya, atau kita mau pakai Raspberry gitu, kita harus pelajari dulu basicnya, terutama elektronik ya, karena kita kan nggak ada basic, umumnya sih nggak ada basic elektronik nih ya. Iya. Ya kalau menurut sebenarnya mahasiswa itu memang harus tahu dulu tuh apa itu IoT, sudah itu apa yang latar belakang IoT. Jadi kadang-kadang kita beda perspektif ya, secara teknikal operasional itu seperti apa. Kadang-kadang kita juga nggak tahu apa sih elemen-elemennya dan bagaimana connectivity. Nah, kalau misalnya sekarang aku tanya di Unian lagi hujan Pak, gitu, atau lagi macet Pak, gitu kan? Cuma untuk bisa saling terhubung, kita meremote, kita mengetahui itu kan pasti ada suatu source atau ada suatu suatu mekanisme untuk saling mengecek gitu. Nah, kemampuan dasar mahasiswa atau mungkin dosennya juga atau mungkin yang di lingkungan kampusnya itu kadang-kadang tidak memfasilitasi itu, atau mungkin
kurang. Nah inilah yang harus kita ketahui. Jadi ya mau belajarnya bagus tapi masukan kita masih sangat kurang, ya nggak apa-apa lah, kita nanti akan perbaiki. Tapi yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman itu juga ya minimal dasar tahu gitu, mahasiswa itu tahu apa yang akan mereka kerjakan atau apa yang diinginkan dalam IoT itu sendiri gitu. Jadi banyak perspektif ya kan. Nah, itu yang ingin disampaikan, karena kami juga yang kemarin ikut di kami di Aktikom itu belajar untuk IoT itu bukan hanya mahasiswa, tapi itu ada yang S3 malah dia fokusnya itu banyak terkait dengan IoT. Kan dia ingin belajar untuk open educational, bagaimana IoT itu dilihat dari sudut pandang yang banyak ya. Kalau misalnya orang-orang mikro elektronika atau mikro teknik, itu mereka memandang IoT itu memang betul-betul sesuatu yang mengasihkan karena memang sudah ada bahannya. Tapi kalau bagian ada juga itu teman-teman yang dari timur, dari Ternate Tidore itu mereka ikut, ada kurang lebih 10 yang ikut. Mereka dari sisi apa? Dari sisi untuk eksekusinya. Jadi mereka tidak membuat tapi melakukan untuk melaporkan. Nah, jadi banyak cara. Nah sekarang tinggal kita ini nanti lulusan ilmu komputer itu maunya diarah kemana? Nah tadi Mas Tadi sudah sampaikan, mungkin lebih baik segala macam membuat segala macamnya nggak jadi masalah, karena banyak klien, banyak yang menjadi peluang-peluang. Prinsipnya sih sebenarnya prinsip dasar dari IoT sendiri. Jadi misalnya bagaimana equipment, bagaimana produk, bagaimana peralatan kita bisa untuk gabung dan sebagainya, itu yang menjadi kekuatan kita untuk dikumpulkan dan menjadi suatu data yang akan menghasilkan sesuatu. Contoh itu yang saya bilang, saya di rumah ini hari ini hujan. Nah, kenapa nih hujan? Apakah di Unila lagi hujan? Nah, untuk mengetahui Unila itu hujan atau enggak, berarti pasti akan ada sesuatu informasi yang misalnya bisa saya akses gitu. Nah, untuk mengakses itu banyak hal. Nah, inilah yang kadang-kadang kita itu kadang-kadang masih masih beranggapan bahwa dengan satu kita mengerjakan, kita menurut seolah-olah kita bisa semua. Nah, padahal yang diinginkan, coba seandainya nanti Mas Reddy itu ada suatu informasi, itu saya bisa mengakses, sudah itu informasi akses itu dengan mudahnya langsung terkonek bahwa saya dapat informasi itu. Nah, itulah yang sekarang ini banyak disampaikan. Jadi ya kita bisa mendapatkan informasi. Nah, itu yang saya sampaikan ini contoh dasar. Kalau kita bicara masalah Google Cloud tuh, di Google Cloud tuh IoT-nya, jadi teman-teman mahasiswa itu tahu bahwa misalnya layanan terkelola dan seterusnya yang dapat menghubungkan. Nah, jadi gimana caranya informasi yang sudah ada di tempat sesuatu atau informasi lain itu bisa dengan mudah kita akses. Nah, itu kalau IoT dari definisi Google. Nah, tinggal sekarang mau pakai apa nih mendefinisikannya. Jadi nanti teman-teman akan mempelajari, ternyata banyak jutaan perangkat IoT sebagai global yang bisa kita akses. Atau informasi CCTV itu kan banyak itu, Polri itu udah banyak. Pertanyaannya gimana aja dan bagaimana cara mengaksesnya, bisa nggak kita aksesnya dan dapatnya informasi itu. Nah, itulah yang sebenarnya banyak hal yang kita bisa kembangkan. Nah, mungkin itu dulu Mas Feby, karena saya itu khawatir teman-teman itu nanti terjebaknya apa nih? Kalau nanti di ilmu komputer itu memang pure, dia memang pemrograman, ya jadilah pemrograman baik. Tapi kalau dia ingin menjadi suatu infrastruktur provider misalnya, dia sebagai orang provider, dia bisa tahu celah bagaimana ya, mereka harus tahu tuh bahwa ternyata kita informatika awal pemrograman, tapi kita tahu juga bisa menjual tuh ke depannya seperti apa. Kita bisa retail store, kita bisa mendevelop apa yang sudah jadi. Jadi biar mahasiswa itu berpikir bahwa IoT itu bukan hanya sekedar pemrograman. Nah, itu yang ingin saya sampaikan juga, bahwa banyak yang menjadi peluang. Jadi istilah itu adalah bagaimana framework dari suatu arsitektur itu
Kira-kira begitu. Nah, kalau nanti bicara masalah framework tadi ya, ini kita bicara masalah ekosistem. Nah, kalau sudah ekosistem, ternyata inilah yang menjadi peluang kita, teman-teman. Mulai dari banyak sekali tuh manajemennya, baik aplikasinya dan sebagainya, ya. Mulai dari feature-nya, manajemen, infrastruktur. Nah, itulah yang tidak semua mahasiswa atau semua orang itu mampu untuk bisa mendapatkan tempat gabungan tadi. Nah, itu yang kalau nanti teman-teman sudah baca itu di materi yang sudah saya berikan, itu bisa menjadi bahan renungan bahwa untuk mempelajari IoT, satu saja kita jago, misalnya kita jago di Red Hat misalnya di situ, tapi kita Linux, install Linux aja belum bisa misalnya, ya belajar gitu. Nah, apalagi lah ya yang mungkin bisa kita sampaikan. Tapi yang jelas untuk hari ini mungkin teman-teman juga akan mengetahui seperti apa ekosistem itu, mulai dari aturannya, mulai dari layanannya, mulai dari perangkat kerasnya maupun perangkat lunasnya. Tapi pada prinsipnya IoT itu adalah apa yang ada di cloud, kita dari sini, kita dapat akses itu dengan mudah untuk menginformasikan kita. Nah, inilah yang nanti teman-teman harus berpikir keras bagaimana mewujudkan keinginan kita itu supaya teknologi itu bukan untuk yang membuat, tetapi adalah berguna bagi yang memakai. Jadi istilahnya itu bukan lagi user interface, tapi user experience. Nah, itu kira-kira gitu, Mas Febi. Mungkin kita ngobrol-ngobrol bisa dilanjutkan lagi. Iya, kalau saya sih mungkin kita masih ke level yang dasar dulu ya Pak ya, mengenalkan bagaimana kita membuat perangkat dulu sih, dasarnya itu. Misalkan kalau Arduino kita belajar bikin alatnya dulu ya. Kemudian nanti baru berikutnya setelah kita paham dasarnya robotik. Saya sedihnya gimana caranya ya. Ngajar juga untuk materi di robotik. Saya beli yang harga lumayan lah, masih 5 juta itu satu paket. Aku pikir keadaan normal. Nah, kalau nggak ada normal ya gimana? Ya paling yang salah satunya ya mungkin teman-teman untuk belajar Arduino itu dengan memanfaatkan tools yang lain gitu. Nah, kemarin saya berikan tugas, cuma kemarin masih ada simulatornya nih Pak. Kalau mau belajar dasar-dasar elektronik, kita bisa pakai simulator Pak. Iya, itu yang kemarin saya sudah ada beberapa tuh, ada kurang lebih 10 kelompok tuh di robotik. Mereka saya minta untuk menjelaskan atau menjalankan simulasi dalam bentuk robotik. Tapi belum tahu nih, aku belum buka ini teman-teman yang sudah mengerjakan Pak Rangga pernah pakai Tinkercad nggak Pak? Nah, itu bagus tuh. Nah, ini ya. Kemarin aku dengan Mas Mezano kemarin coba untuk Tinkercad segala macam itu. Ya, luar biasa juga tuh, banyak. Ya, kalau yang ngajar jarak jauh kan efektif ya. Ini kita pakai simulator itu. Karena nggak bisa ketemu langsung kan, atau nggak bisa pegang alatnya langsung. Ya, sementara untuk ini masih pertemuan awal sih, nanti kan kita berlanjut lagi. Kalau pertemuan awal kita masih pengenalan untuk bagaimana membuat belajar elektroniknya, kemudian membuat alatnya gitu. Jadi kemudian baru nanti bagaimana menghubungkan ke internet gitu, ke jaringan gitu. Ke cloud dan sebagainya. Ya, salah satu yang mereka bisa aja udah dari sekarang aja mereka tuh harus jangan takut dia pun sekarang mereka sudah bisa membuat kayak skripsi tulisan kecil untuk mereka siapkan gitu. Mahasiswa kita, saya juga akan ini ada materi exercises jam 11 kalau nggak salah, tapi saya akan masuk untuk di teman-teman di exercises. Mungkin ada yang masuk juga tuh. Di sini ada juga mahasiswanya Pak Rangga nih. Silakan nih kalau mau ada yang mau sharing atau tanya. Ada yang ambil mata kuliah robotik atau exercises, teman-teman yang hari ini belajar dengan IoT-nya Mas. Ada nih, robotik, service ada. Silakan mungkin ada yang mau di sharing. Wajah-wajahnya ada Pak. Wajahnya ini kalau istilah saya katakan ini namanya bolos
polos zaman sekarang tuh matikan suara, matikan gambar gitu. Jadi biar kalau kecuali memang sudah ketahuan dulu tuh dosennya. Nah, kalau seperti ini, saya juga wah ini bagus gambarnya nih, tapi mudah-mudahan nanti mereka nggak tidur atau nggak makan atau nggak lari-lari gitu ya. Harus tetap ada adabnya. Kalau enggak nanti kita yang ngomong-ngomong begini, orangnya hang-hang. Orangnya kabur gitu. Ada ya yang ngambil mata kuliah estetis dengan robotik? Ada nggak? Ada Pak. Ada Pak. Oke, ada Pak. Ada 3 orang. Apa semuanya nih? Ada. Bukan orang sih Pak. 4 orang. Oke. Ya ini yang mudah-mudahan yang estetis atau apa yang robotik? Robotik ada. Yang 4 orang tadi. Service ada juga. Yang robotik. Servis. Oh, servis. Laki muslim ya, servis. Ya. Oke. Karena saya melihat teman-teman itu sudah mulai memahami bahwa kalau nanti bicara masalah IoT, IoT ini sebenarnya tidak lain adalah bagaimana mereka itu bisa membuat suatu pelayanan dengan memanfaatkan. Nah, jadi semua yang dilakukan itu ujung-ujungnya ya untuk manusia itu salah satunya. Kalau untuk hewan mungkin ada lagi, tapi kan untuk hewan bisa ketahuan apa pengemukannya, harus tahu kapan waktu untuk diambil susunya, kapan untuk dimandikan, kapan untuk pembersihan kandang dan sebagainya, kan itu terjadwal nantinya. Nah, dalam bentuk yang terjadwal itulah itu gunanya apa? Untuk perusahaan itu bagus dan akibatnya masih pekerjaannya juga akan bahagia karena lancar dan segala macamnya. Ujung-ujungnya kan untuk manusia juga. Jadi saya katakan bahwa services itu juga itu adalah goal kita untuk semua yang kita lakukan itu adalah kebaikan untuk melayani. Nah, jadi teman-teman juga dari sekarang tuh sudah harus tahu tuh bahwa kita mempelajari kan, makanya ada dasar-dasar kita mempelajari IoT itu harus bisa pemrograman misalnya, harus bisa tahu materi networkingnya, atau harus tahu database-nya, harus apa segala macam, itu langsung IoT gitu kan. Gitu. Iya. Iya. Yes. Ya seperti itu Pak. Kita juga masih pelajarin itu. Mungkin yang saya juga nanti kita memang harus kita harus tahu dulu. Jadi harapan saya tadi awalnya gini, kan tadi kan mau yang jam 10 tuh, tapi kan ada masih belum selesai, itu ada yang dikirim dulu filenya segala macam, baru tadi selesai, masih ada tambahan revisi lagi. Nah, saya bilang nanti dulu lah, saya masuk dulu. Nah, itu harapan yang saya kirim ke. Tapi teman-teman sudah dapat file dari Pak Febi kan ya? Belum saya share Pak, belum. Baru sebagian, baru saya jelaskan sebagian aja, belum semuanya. Gitu. Atau Pak Rangga mau jelaskan? Boleh. Dari awal saya share ya. Saya share dulu ya. Oke. Ya, di share aja. Mas Febi yang di share. Jadi nanti saya akan jelaskan yang saya sampaikan tadi. Tadi gambaran kecilnya aja yang saya awalin tadi bahwa menjelaskan tentang IoT gitu. Boleh di share Mas Febi. Nanti saya awal ya. lanjutin next. Bisa dipahami bersama atau baca. Oke, dari awal paling atas. Nah, ya, jadi nanti teman-teman bisa dapat materinya. Ini paling atas tadi Mas tadi saya biar nanti teman-teman memahami bahwa materi ini itu materi yang kami gunakan. Oke ya, kalau ke bawah lagi Mas tadi itu materi yang kami gunakan untuk dosen-dosen se-Indonesia Raya atau mahasiswa se-Indonesia Raya untuk ngambil mata kuliah di MOOC Applikom. Nah, kebetulan saya dengan Mas Iqbal itu mengajar dan mengaku mata kuliah IoT ini. Di bagian satu masih saya juga dengan Iqbal. Nah, jadi saya sebutkan mulai dari definisinya ya, mulai dari definisi dan terminologi IoT, lingkupnya seperti apa, evolusinya seperti apa, implementasinya dan sebagainya. Jadi sampai dengan kesimpulan. Kita ngobrol-ngobrol ini cuma jangan hanya sekedar ikut-ikutan aja nih, harus ada baik. Nah, itu jadi itu definisinya. Nah, jadi dari sini kita harus bisa mengenal tuh apakah IoT itu menurut siapa,
apa yang menjelaskan. Kalau sudah tahu itu definisi IoT, ya harus tahu tuh ekosistem yang terjadi. Terus banyak tuh apa yang terjadi ngomong-ngomong. Nah itulah misalnya saya bilangkan perspektif itu. Kalau sudah kita berbeda visi misi, beda pemahaman, ya kita harus nikmati. Dunia ini adalah panggung sandiwara, jadi kadang ada yang benar, kadang yang berpura-pura, tapi kita harus nikmati. Ya, Al-Quran juga sudah disebutkan hanya tempat senda gurau. Jadi, kalaupun nanti ada yang salah, bisa jadi saya yang harus memperbaiki. Jadi, seperti itulah ya. IoT, connectivity, nah itu yang kami bilang, bagaimana connectivity-nya. Nah, sekarang bagaimana standar industri dalam konteks open internet of things itu sendiri. Oke, lanjut. Setelah mulai kita IEE, tahu ya IEE, kalau nggak tahu IEE, orang informatika coba itu ada alamat lengkapnya, kita bisa langsung cari apa IoT-nya, embedded segala macam, jadi mengeditkan, ya mengambilnya skala suatu itu dalam konteks banyaknya data yang bisa terkonek dengan internet. Jadi kira seperti itu definisinya. Describe a network of items embedded with sensor which are connect to the internet. Nah, jadi silakan memanfaatkan bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai informasi bahan aplikasi, networking dan sensing gitu ya. Oke, lanjut Mas. Itu ini silakan lah ya. Teman-teman bisa mempelajari atau memahami atau bisa mencari apa makna dari definisi tadi ini sudah kami kecilkan dan segala macam. Dari Cisco, dari IBM, dari Microsoft. Nah, di sini apa di IoT? Coba kalau yang dari IBM mengatakan bahwa internet itu mengacu pada perangkat terhubung yang mengirim data melalui internet. Jadi ada sesuatu. Jadi mulailah teman-teman memahami bahwa ternyata Internet of Things itu adalah semakin banyak perangkat yang terhubung yang mengirim data melalui internet. Nah, IoT merupakan konvergensi beberapa teknologi komunikasi kabel, sistem elektronik, dan juga internet. Jadi internet kita ngomong apa aja, selesai kita itu. Nah, jadi nanti kita akan bisa mempelajari itu, termasuk dengan struktur analitik dan kognitif segala macam itu ada. Nah ini saya tertarik dengan analitik kognitif ini. Saya juga barusan ngasih materi untuk taman komputer nanti levelnya nanti saya juga akan share ke mahasiswa yang taman komputer berarti D3 saya share itu barusan saya kirim untuk Kominfo untuk pelatihan berbasis kompetensi itu ada video yang harus dibuat itu ada itu analitik dan kognitif. Oke, langsung lanjut lagi Mas. Jadi itu Oke, ini bentar Pak, nanti salah tadi. Oke, langsung diklik gitu ya, langsung nyambung gitu. Klik tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya semuanya teman-teman tinggal klik. Nah itu kan enaknya tuh. Azure ya. Itu Microsoft, Google. Nah ini yang saya tadi Google kan, ini Microsoft mengatakan bahwa your equipment, machine, product, and device segala macam kolektif dan transaksi data itu sama aja prinsipnya itu. Oke, Google coba Google lebih mantap lagi nih. Google, nah ini yang tadi saya bilang adalah yang terkelola sepenuhnya dapat mengelola dasar data, mengumpulkan, memproses, menganalisis, memvisualisasi. Jadi sebenarnya termasuk kita gambar-gambar wajah kita di Facebook, aktivitas kita nanti lama-lama itu ada artificial intelligence yang saling bisa berhubungan. Saya katakan misalnya sekarang ya lagi ngetren tuh ada kedatangan seorang Habib misalnya, itu langsung tuh. Terus makanya nanti internet bisa dimatikan. Nah itu kan mudah untuk melihat pola. Jadi kalau lagi ada yang bahaya itu bukan sistemnya, tapi orangnya. Ini sudah ada semua itu. Nah itu yang harus dipahami teman-teman. Jadi kalau nanti ada istilah kata akan bisa lihat tuh visualisasi siapa gitu. Bisa terlihat. Oh ini akan ada pola seperti ini. Gitu. Oh iya akan begini atau itu ada ilmu juga tuh, ilmu untuk mempelajari pola. Oke, kalau bagi yang suka silahkan berhubungan dengan saya bersandi ya. Situ ada banyak materi, banyak ilmu yang di sana. Nanti kalau sudah selesai bisa lanjutin reda misalnya ya, atau bagian di sana lebih enak lagi. Nah, oke, lanjut lagi Mas, bawah lagi. Nah, ini kalau Siemens. Nah, Siemens tuh mantap lagi. Makanya sekarang
mau pakai definisi apa, sebenarnya mereka sudah bisa memanfaatkan itu. Jadi mulai dari soal Mindsphere, Power IoT-nya sendiri, segala macam. Pokoknya banyak lah. Di sini ada yang jenis, ada yang tertulis jelas tuh. Ubiquitous, mantap lah gitu. Ubiquitous networking. Apa lagi Pak? Ubiquitous networking. Kalau kita pernah tahu mesh, nah itu yang memanfaatkan mesh itu dari terhubungan segala macam. Oke, Huawei. Oke, lanjut lagi. Nah, inilah definisi. Jadi, sama aja informasi gambarannya. Setidaknya kalian akan memahami 3 faktor tadi. Mulai dari ada koneksi internetnya, ada datanya, ada yang aksesnya. Udah itu aja yang namanya IoT itu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini yang ingin saya sampaikan supaya teman-teman mahasiswa itu akan ada terbuka wacananya, bukan hanya jagoan program. Lu jago program tapi nggak ada laku di programnya, omong kosong itu. Harus ada penjual dan pembeli, ya. Bagus buat tapi harus dilakukan, jangan cuma buat skripsi tapi untuk jadi ganjelan lemari dan sebagainya. Buat yang suatu bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain, bangsa dan negara. Nah, itu harapannya. Jadi kalau pembuatannya sekedar copy paste, pagi-pagi saya sudah baca di WA untuk PKP aja copy paste dan sebagainya, itu kan banget kan mahasiswa misalnya. Bukan begitu Mas Rudy? Iya, betul. Iya, jadi kalau kalian kerjakan hanya sebagai untuk menggugurkan, ya dapatnya itu. Tapi kalau kalian belajar untuk dirimu sendiri, untuk ke depan seperti apa, insya Allah satu aja materi IoT yang kalian paham, misalnya dalam konteks infrastruktur provider. Oh, kalau itu saya harus pelajari biar providernya maju. Jadi itu buat amal jariah, Pak. Nah, jadi jangan hanya sudah mengerjakan tapi malah gerutu, malah nggak ada artinya, kan sayang gitu. Jariah sia-sia itu, diam gitu. Misalnya capek segala macam, nggak usah kerjain daripada gerutu. Nah, tapi saya katakan banyak yang jadi kegiatan di situ. Oke, lanjut Mas. Nah, ini apa lagi nih? Saya sebutkan tadi ada apa dari gambarannya? Ada aspek aplikasi, apalagi manajemen infrastruktur. Jadi saya bilang, jagolah kalian itu. Misal Pak, saya di Microsoft dapetin tuh yang gratis Microsoft. Ada nggak gratis yang MOS misalnya? Terus untuk yang sistemnya untuk jago bawa, kan banyak keluaran Microsoft. Azure itu gratis tahun Azure. Nah iya, artinya teman-teman tuh nggak usah banyak cincau. Kalau ngelihat ini nggak usah pelajari aja satu. Ibarat saya katakan itu satu jurus saja tapi mematikan. Dah, gitu daripada banyak jurus tapi kayak mijit doang. Kayak prinsipnya Bruce Lee, Pak, ya. Dia ngelatih satu tendangan aja gitu. Satu aja. Orang lain bagus dia sudah. Memang orang diciptakan dengan banyak kelebihan dan banyak juga kekurangan. Tapi bagaimana kelebihan kita itu untuk bisa yaitu harus ada yin yang-nya itu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kalau kita nggak jago semuanya, kita nggak ngapain. Oh, profesor aja cuma jagonya satu, profesor itu. Kalau profesor itu jagonya air, tanah, udara, api, jadi avatar dia. Nah itu yang nggak benar itu. Kalau memang jago aja dia. Gitu. Jangan usah positif. Red Hat jagoin, tapi kan limit permainannya. Oh, bukan atap merah ya. Kalau atap merah kita ke pizza gitu. Ini kan Red Hat. Nah itu partnernya. Jadi kita bisa melakukan itu. Oke, apalagi Mas? Saya masih ingat di bawah tadi. Nah di sini kalau sudah mulai kita bicara masalah IoT secara umum, aturan layanan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, inilah yang harus kita mainkan, teman-teman mahasiswa. Aturan tahu bagaimana membahas tentang IoT, bagaimana layanannya. Nah, layanan itu kalau teman-teman bisa dikatakan belajar e-services ya masih ke sini itu layanan tuh. Namanya layani. Nah, hardware suka dari komputer network, pelajari software dengan pembelajaran segala macam. Pemanfaatan ya namanya juga semuanya. Oke, lanjut. Ini yang harus teman-teman terbuka dulu nih. Nah sekarang baru saya akan katakan teman-teman, dari IoT inilah tekniknya akan melakukan. Tapi dalam teknik ini pilih pilihan mau di level manajemen, mau di communication layernya,
atau di sensing layernya. Silakan, semua itu ada tugas. Kalau semuanya bagus, jarang kalau semuanya bisa memahami itu atau bisa jagoan itu. Ambil aja satu yang menjadi kekuatan dalam manajemennya, bagaimana untuk pengolahannya, bagaimana untuk aplikasi. Jangan-jangan waktu saya tanya aplikasi ini 7 layer nggak hafal gitu ya. Misalnya saya tanya Rizky, Muhammad Rizky, coba 7 layer apa aja dari 1 sampai dengan 7. Misal, coba Rizky, apa 7 layer itu? Nah, itu yang 5. Nah, sebetulnya belum Pak. Iya, maka saya bilang kita itu terlalu tinggi mempelajari IoT. Makanya teman-teman begitu sudah masuk kelas, pelajarilah bahwa ilmu komputer kita ini bukan ilmu komputer kita ini sudah nilainya A. Jadi kalau sudah dianggap A itu, kalau masuk di ilmu komputer hanya sekedar kasihan nilainya, kacau gitu. Nah, makanya saya bilang, ya nggak apa-apa lah, saya ikutin gimana, masuk apa, mau materinya apa, nggak usah ngomong materi banyak di Google, kita diskusi aja. Jadi, kalau kita ketemu kan enak. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi kalau kita belajar tentang technical operational gini-gini, tapi itu paling dasar harus sebutkan 7 layer. Nggak tahu kita mau bicaranya apa, yang paling jebolnya di pesan apa. Nah itu padahal kemarin sudah belajar, jadi harus tahu tuh perspektif kita melihat seperti apa, sensornya harus seperti apa. Segitu banyak sensor tuh, kalau nanti teman-teman baca tentang IoT dalam bidang apa, kemarin Prof. Eko sampaikan itu dalam bidang olahraga ada, dalam bidang pariwisata ada, dalam bidang transportasi ada. Oh bayang, enak tuh, dia pakai handphone, dia tahu ada di mana posisinya, dia langsung data informasi masuk, itu sudah salah satunya. Ada yang sakit, di rumah sakit sudah ketahuan bahwa yang barusan masuk di sini siapa yang sakit segala macam itu dan langsung data. Nah itu ada sensor yang bisa saling berhubungan. Oke, mungkin lanjutin lagi nih. Oke. Nah, ini dia nih. Mulai dari konsep teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung dengan internet terus-menerus. Jadi, kalau nanti kalian tidur tuh bawa handphone, bawa laptop, tapi laptop kalian itu terbuka dan kameranya menghadap kalian tidur, jangan salah kalau misalnya orang itu bisa nonton kalian lagi tidur ya. Kalau kalian tidur, tapi kalau seandainya kalian lagi ngobrol, kita diambil informasinya, itu bukan cuma omongan, itu sudah terjadi. Kalau kalian ingin coba, nanti suatu saat saya berikan email, kalian coba masukkan password dan emailnya, sudah. Kalau kalian melakukan itu, berarti saya sudah bisa mendapatkan semua percakapan kalian, baik itu di handphone maupun di laptop. Nah, tinggal gitu aja. Itu yang bilang elemennya. Jadi ada connectivity, ada orang yang melakukan prosesnya, ada sensornya. Sensor sudah banyak itu. Laptop kalian tuh handphone itu sudah sensor. Kalian kemana aja, kalian kemana aja terus membuat di Instagram, di Facebook mengatakan saya ada di sini, itulah sensor kalian yang paling aktual. Kecuali kalian berpikir bahwa saya akan ngebohongi Pak Rangga, saya lagi ada di Meksiko, gitu kan. Saya ada di Palembang, saya ada, tapi ketahuan tuh nanti lama-lama handphonenya baik saya ketahuan. Nah, itu ya. Sebenarnya kalian sudah memastikan bahwa kalian itu akan terdetek gitu aja lah. Nah, jadi bagaimana caranya? Hilangkan semua yang terhubung dengan semua itu. Oke, lanjut lagi elemen itu. Nah, ini kalau nanti kalian ingin mencari lebih detail lagi, belajar mind map ya, belajar mind mapping. Jadi sebenarnya Internet of Things itu mulai dari komunikasinya apa, sensornya apa, device-nya apa, security-nya apa. Terus gimana Pak? Saya harus pelajari semuanya. Itu namanya belajar Internet of Things. Harus pembelajar. Kalau nggak tahu ya cari tahu. Security harus tahu, device-nya harus tahu ya. Itu gambaran bagaimana supaya kita tahu kalau IoT itu terkonek dengan berbagai berbagai konvergensi untuk menghubungkan semua data-data kita. Oke, lanjut Mas. Ini nah, informasi Pak sudah jam 11 nih, gimana Pak? Oh, jam 11. Sudah selesai kan kuliahnya jam 11? Iya. Ya mau ini atau gimana? Serah di sini. Iya, kalau saya jam 11.10. Saya mau di apa? Bisa. Kita jam berapa ya? Services. Saya lupa nih. Siapa Rizky atau siapa tadi? 11.10 ya? 11.10. Oke, kita nanti masuk di Google Meet. Di Google Meet yang punya saya. Ya, Pokoknya kalau mau masuk di RF, bit.ly, RF besar,
_unit. Mungkin gini Pak, mungkin diringkas saja Pak. Ini kan mahasiswa ini mau bikin diajukan buat skripsi nih untuk terkait IoT nih. Saran Pak Rangga gimana nih untuk judul atau tema dari skripsinya nih? Yang diambil apa? Kalau untuk saran, saya tidak punya saran. Kalau untuk judul, saya juga tidak punya judul. Tapi untuk mengatakan dan menggerakkan hati kalian itu bisa tahu judul dan saran, baca dan pahami. Kalau nggak bisa, terus aja apa yang kalian tahu ini baru nanti kalian buat. Jadi buatlah dulu, kalau salah baru kita perbaiki. Jangan minta saran dulu, jangan minta judul dulu. Buat pelajari mau dulu ngapain. nih. Dan sekian banyak itu diajukan, baru ketahuan. Oh ini seperti ini. Kalau untuk saran, karena saran udah banyak itu, tinggal ngerjain nggak itu, tahu nggak maksudnya dari itu. Kalau kalian nggak tahu, tidak paham ya tidak akan melakukan aktivitas gitu. Berarti Pak dipelajari dulu, dipahami dulu nih Pak ya, pelajari dulu ya. Iya, jadi teman-teman tuh jangan banyak jurus lah gitu. Mau ngapain dulu coba gitu. Kalau segitu banyaknya, karena orang disertasi aja cuma kadang-kadang NLP-nya cuma bahasanya cuma 3 bahasa, juga dibatasi hanya beberapa. Ya nggak semuanya bahasa, kan ada bahasa daerah, cuma bahasa Bengkulu beda dengan bahasa Lampung itu sudah NLP-nya berbeda. So berbeda. Aku suka padamu, aku dibuatin aku padamu. Nah, itu ada lagi untuk menjawab disertasi itu loh. Jadi jangan usah pusing-pusing, kalian tuh fokusnya di mana gitu. Buatlah dulu. Nah, nanti kalau sudah tahu, baru nanti akan ketahuan. Oh, yang akan dibuat begini. Gitu. Lain mencoba salah itu biasa aja. Oke Mas Med. Oke. Ya. Baik, ini makasih banget nih Pak Rangga sudah ngasih banyak masukan nih. Supaya kita lebih paham lagi ya terkait IoT gitu. Ya mungkin gitu aja Pak Rangga. Makasih Pak Rangga sudah hadir di sini. Ya, jangan kapok ya Pak. Terima kasih juga Mas Febi dan teman-teman mahasiswa semuanya. Ya. Apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, mungkin itu ya tadi masukan dari Pak Rangga ya. Jadi bisa dipelajari dulu ya, dipahami dulu terkait tadi ya. Ini berbagai hal terkait ini ya, itu ya. Ya dipelajari, dipahami. Ini istilah-istilahnya gitu. Ya, nanti mudah-mudahan bisa lebih ini lagi ya untuk terkait tadi tema yang sudah Anda buat tadi, bisa lebih fokus lagi dan lebih, kalau misalkan ya supaya tidak melenceng tadi ya terkait dengan apa pengertian IoT tadi gitu. Baik, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan ini? Pak, izin bertanya Pak, untuk yang belum absen gimana Pak? Ya, kalau sudah saya sampaikan ya di awal ya terkait absen ya, absen datangnya lebih awal gitu biar. Oh iya Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Tugasnya udah jelas ya. Oke. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.